Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait banyaknya pertanyaan di channel YouTube saya terkait pengisian linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut adalah salah satu pertanyaannya. Pengisian lulusan program studi PPKN bidang studinya apa di linearitas kalau guru kelas? Maksudnya adalah beliau ini adalah seorang guru kelas di SD tetapi memiliki ijazah pendidikan PPKN. Nah, ini penting karena teman-teman perlu melakukan pengisian data linearitas ketika melakukan pendaftaran PPG. Nah, di sini juga sangat penting sebelum teman-teman mengisi ini pastikan sudah sesuai karena agar tidak tertolak oleh tim verifikator LPMP. Nah, dasar untuk melakukan pengisian ini adalah sebagai berikut. Sebelum teman-teman melakukan pengisian linearitas bidang studi PPG, yang pertama harus dilakukan adalah telah mendownload surat edaran pendaftaran dan seleksi administrasi PPG. Ini adalah yang pertanggal 12 April 2022. Kenapa? Karena di sini ada tabel linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan. Nah, yang kedua adalah teman-teman telah mendownload salinan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini adalah terkait penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman silakan akses situs cek linearitas milik ppg.kemdikbud.go.id. Ini adalah aplikasi yang telah disediakan oleh teman-teman PPG Kemdikbud bagi teman-teman yang akan melakukan cek linearitas. Jadi kalau teman-teman tidak ingin cek manual di sini, teman-teman dapat menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan kasusnya adalah milik Pak Ahmad Roji. Beliau adalah guru kelas, kemudian memiliki bidang studi ijazah S1 adalah PPKN. Nah, jika secara manual yang harus beliau lakukan adalah membuka downloadan dari surat edaran ini, kemudian melakukan pencarian dengan menekan Ctrl F. Di sini silakan isikan ijazah S1 kita. Pendidikan Pancasila dan di sini bisa dilihat bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat mengambil bidang studi yang pertama adalah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Nah, berarti Pak Roji dapat mengambil bidang studi PPG yang pertama adalah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Kemudian yang kedua adalah dapat mengambil bidang studi PPG Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, ini adalah cara jika teman-teman ingin melakukan pencarian secara manual melalui surat edaran. Yang kedua, kita menggunakan menu cek linearitas. Nah, pada jenis guru mata pelajaran silakan pilih jenis guru sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, di sini yang dipilih adalah guru mata pelajaran umum di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Silakan pilih ini, kemudian di sini silakan isikan ijazah pendidikan S1 atau D4 kita. Kemudian setelah itu silakan klik tombol cek. Nah, di sini akan memunculkan hasil linearitas bidang studi PPG. Yang pertama adalah PGSD dan yang kedua adalah PPKN. Nah, ini akan sama hasilnya dengan yang ada pada surat edaran. Nah, saat ini muncul pertanyaan berikutnya. Beliau saat ini adalah sebagai guru kelas SD tetapi memiliki ijazah pendidikan PPKN. Apakah akan mengambil bidang studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD atau mengambil bidang studi PPG PPKN? Jadi beliau ini dapat mengambil dua-duanya ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, dasarnya adalah berikut ini. Guru dapat memilih bidang studi PPG lintas jenjang selama linier dengan prodi atau jurusan S1 atau D4 yang dimiliki. Maksud dari statement itu adalah jika saat ini Pak Roji mengajar di SD memiliki ijazah pendidikan PPKN, beliau itu dapat mengambil bidang studi PPG adalah PPKN walaupun di sini tidak ada atau tidak sesuai dengan jenjang yang beliau ajar saat ini. Jadi sebenarnya Pak Roji saat ini lebih ideal mengambil PPKN karena dapat mengabaikan jenjang atau kompetensi keahlian ini. Mengapa sarannya adalah mengambil PPKN? Karena nanti ketika seleksi akademik, Pak Roji akan mendapat mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mungkin akan lebih cocok dengan ijazah pendidikan S1-nya dibandingkan beliau mengambil yang namanya PGSD. Karena dasar-dasar akademik untuk tesnya nanti adalah sesuai dengan ijazah S1 yang dimiliki beliau. Saya akan coba membahas jika beliau mengambil bidang studi PPKN. Jadi anggaplah beliau ini nanti mengambil bidang studinya PPKN dengan kode 154. Kemudian muncul pertanyaan lagi.
Apakah beliau nanti ketika mengambil PPKN dapat mengajar di SD lagi, sementara di sini tidak ada? Nah, bisa dilihat di sini dengan kode 154. Ini teman-teman silakan cek di salinan Permendikbud ini, gitu ya. Jadi ini adalah dasar bagi teman-teman untuk mengetahui yang namanya tabel linearitas untuk valid sertifikasi. Silakan cari di sini dengan kode 154. Jadi nanti di sini akan muncul informasi. Guru yang memiliki kode sertifikat diantaranya adalah 154 dapat berpindah dan mengajar sebagai guru kelas di SD. Jadi maksud dari statement ini adalah jika saat ini Pak Roji mengambil PPKN, beliau juga tetap dapat mengajar sebagai seorang guru kelas di SD. Karena nanti untuk sertifikasinya setelah lulus sertif, beliau itu akan valid. Maksudnya adalah perhitungan jam 24 jamnya akan tetap diakui sehingga akan cair untuk sertifikasinya. Nah, beliau dapat mengajar sebagai seorang guru kelas di SD. Dan berikutnya adalah beliau dapat mengajar mata pelajaran PPKN di jenjang SMP atau SMA. Jadi jika beliau saat ini mengambil PPKN, beliau dapat mengajar 2 mapel. Yang pertama adalah sebagai seorang guru kelas di SD, kemudian yang kedua adalah sebagai seorang guru mapel PPKN. Nah, pertanyaan berikutnya, jika beliau mengambil PGSD, apa yang akan terjadi? PGSD adalah kode 027. Nah, kalau kita cari di sini, 027 adalah guru kelas. Nah, beliau itu adalah guru kelas SD atau umum, kelas awal dan akhir. Nah, di sini jika beliau mengambil PGSD, beliau hanya bisa mengajar dan linier ketika hanya mengajar di SD. Jadi ada keuntungan ketika mengambil PPKN. Ketika mengambil PPKN, beliau dapat mengajar di SD dan tetap bisa mengajar di SMP atau di SMA. Maksudnya jika suatu saat beliau mau pindah atau mutasi ke SMP atau di SMA, sertifikasi pendidiknya tetap dapat digunakan. Tetapi kalau beliau mengambil PGSD dengan kode 027, beliau hanya bisa mengajar di satu sekolah, yaitu di sekolah dasar sebagai guru kelas. Jadi untuk kasus ini, saran saya adalah silakan mengambil PPKN, karena Bapak Ibu dapat lintas jenjang, gitu ya. Jadi abaikan yang poin jenjangnya ini. Nah, ini juga silakan teman-teman dari bidang studi yang lain jika mengalami permasalahan yang sama, lakukan seperti itu. Yang harus teman-teman lakukan adalah silakan cek dapat mengambil bidang studi linearitas apa saja, kemudian cek kode sertifikasinya. Setelah menemukan kode sertifikasi ini, teman-teman silakan cek di salinan Permendikbud ini. Nah, di sini harus saya jelaskan kepada teman-teman ya. Untuk linearitas bidang studi PPG yang diambil itu adalah sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Jadi, untuk linearitas mengambil bidang studi PPG apa harus sesuai dengan ijazah pendidikan S1 atau D4 kita. Nah, kemudian setelah mendapatkan kode ini untuk menentukan apakah nanti setelah kita lulus sertip, kita akan valid hitungan jamnya dengan kita mengajar atau mengampu mata pelajaran apa saja. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda ya. Yang ini untuk mengambil bidang studi PPG, yang ini ketika kita sudah lulus PPG. Di sini saya bisa mengecek saya bisa mengajar bidang studi apa saja gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kasus kebingungan untuk linearitas, silakan tentukan dan cari yang terbaik bagi teman-teman. Dengan asumsi mengabaikan yang namanya jenjang. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Salam satu data.